Halo sekarang Pak suka Bais. pantai dan keindahan alam. Baru nih, Salam kenal. Di mana stay-nya? aku Jakarta, Jakarta. Oh, Jakarta. Ya baru pulang dari sekolah aku. Ngajar. Iya. Ya aku ngajar. Apa ini temanya nih Pak? Kamu banget nggak ketemu sama Bapak ya? Astagfirullahaladzim. Iya. Temanya kamu suka pasar atau suka mall? Pasar sama mall. Aku lebih suka pasar. Nah, itu aja kan ada perbedaan juga ya, teman-teman ya. Kalau tadi pembahasannya tentang dari gunung dan pantai, aku lebih suka pantai sih Pak. Lebih suka pantai. Alasannya? Alasannya kalau gunung itu kan kayak spiritual ya, karena aku lebih suka hal-hal yang kalau pribadi aku diketahui udah kita pernah chat, pernah kita forum juga, bahkan kita pernah satu event. Aku orangnya realistis ya, jadi kalau misalnya menurut aku sesuatu yang tidak mungkin bisa aku gapai, tapi aku akan cari tahu apa sih sebab muasababnya. Kenapa aku suka yang gemericik air? Karena dari air itu aku tuh kayak bisa dapat sesuatu solusi kalau dari aku. Aku Pak, sorry, suaranya Pak, suaranya ke distract, cuit gitu. Mungkin lagi suara ngetes dari ya? enggak. Coba di mute dulu. Suara dari mana nih ini nih? Enggak. Iya dari Pak Bais. Nah ini Ini kan suara dari enggak, suara dari hostnya yang suara cuci suara host suara burung nggak? nggak burung, tapi kayak suara. Apa itu? Terus Dari kapasi, baik. Aku nggak sampai ngetes loh, nggak ngetes kok. Ada banyak ya. Jadi kalau dibilang kayak beberapa alasannya, mungkin aku lebih suka pantai Pak dibandingkan gunung. ya tadi dari Pak Bais sendiri kan juga bilang ya dia lebih realistis ya. Ya realistis aku orang. Iya Sangat realistis. Ya kalau dalam hubungan apapun, baik mau pertemanan, baik dalam hubungan saat ini memang hubungan yang begitu lagi tidak baik-baik aja seperti yang kita tahu ya sebelumnya. Dan saat ini sedang mencoba hal yang baru dan coba untuk kita move on sih, kayak ya udah coba memaafkan tapi mungkin akan butuh waktu lama nih. Nah tapi aku butuh yang masuk ke nasihat atau apapun itu Pak gitu. Makanya aku lebih suka yang agak sedikit ramai nih, karena dari keramaian itu aku bisa dapat kutipan banyak nih gitu. Jangan sepi lagi, kalau gunung kan sepi banget. Kalau pantai kan ramai gitu, ada suara ombak, ada suara air, ada suara teriakan, itu kayaknya aku tenang gitu. Jadi aku hidup tuh kayak nggak sendirian. Ini filosofi aku ya. Iya. Setiap orang kita memang kan personality-nya berbeda. Kalau di aku tuh aku memang orangnya suka dengan hal keramaian, tapi nggak yang terlalu menonjol harus bagaimana, tapi memang aku butuh sosok itu. Ayo bantu gue gitu, bantu aku untuk bisa ngejelasin kenapa sih ini kayak gini gitu. Pak itu ada hubungannya sama ini nggak, kehidupan yang suka tampil? Ya bisa jadi. Menurutmu iya kan ada hubungannya dengan orang yang suka tampil gitu kan? Ya benar, betul. Jadi emang seperti itu yang Bapak pernah lihat sebelumnya ya kan. Maksudnya yang kita pernah satu ya itu orang gampang ke distract Pak. Ini pada saatnya Pak gampang ke distract. Iya. Iya. Masih gampang ke distract ya. Ya gitu. Ya tapi memang begitulah. Secara psikisnya larinya ke situ. Bentar ya Pak ya, bentar. Iya. Iya kan? Itulah yang apa ya? Makanya pilihan jiwa ya. Tapi untuk mengakui hal itu juga nggak gampang gitu kan. Butuh keberanian gitu. Iya, gue suka ini karena begini, gue pun begini dia gitu. Tapi memang kebanyakan orang yang itu tuh memang suka tampil gitu, terus suka keramaian. Iya memang iya. Mungkin dia mendapatkan ketenangan dengan keramaian. Kan ada kan orang yang bisa tidur harus mendengarkan sesuatu misalnya, itu baru bisa tidur gitu. Ada juga yang orang yang benar-benar tenang sunyi baru bisa tidur, ada itu. Iya.
Ada juga yang harus gelap gitu. Ada juga yang harus terang gitu kan. Gue itu. Gue gelap, nggak ada suara, AC dingin. Aku tidur nggak bisa. Tidak ada suara. Salam. Harus ada suara. Harus ada suara kan? Oh, jadi orang Iya banyak kan? identik itu kali ya. Iya, kecenderungannya memang seperti itu. Karena Padahal si Putra kan juga gitu. Harus ada berisik-berisik TV dia. karena aku orangnya visual. Audio kalau sama audio itu beda. Karena aku lihat dulu, cocok baru mau. Kalau misal cuma hanya mendengar, aku nggak mau. Iya kan? Gitu. Tapi nanti kita butuh pembanding ya. Kenapa orang suka naik gunung dengan cara bisa ngulik lebih dalam seperti ini gitu kan? Selain gue, mungkin sama lu gitu loh Nick. Tapi memang kecenderungannya seperti itu. Makanya tidak pernah bisa ketemu bersatu ya. Orang yang naik gunung sama orang yang suka pantai itu kecenderungannya memang nggak bisa. Aku saking takutnya masalah Indonesia. Ngapain dipikirin? Masalah negara dipikirin loh. Waalaikumsalam Bunda. Salah. Tapi gimana Pak? Hubungannya baik aja. Suaranya hilang timbul gitu kalau di gue. Iya sama. Berarti harus pakai handsfree. Ya, coba disalin dulu. Nah, itu kecenderungannya. Makanya Tapi menyangkut hidup kita kan. kecenderungannya lebih ke apa ya, mencari ketenangan secara duniawi gitu. Kalau aku sih gini ya Bunda ya. Kalau seandainya memang negara itu menyangkut hidup kita, tapi kan belum tentu hidup kita yang apa yang kita jalanin sekarang nih. Jadi aku lebih berfokus apa yang di depan mataku aja. Aku komentarin apa yang di sekitarku Waalaikumsalam. aja. Kalau yang sekiranya aku tidak ada kemampuan untuk di situ gitu kan. Jadi kalau aku ngerasa mentalku nggak siap gitu, jadi aku memilih untuk ada bagian orang lah yang ngambil tindakan gitu loh. Kalau aku sih nggak Halo. bisa karena nggak punya. Ada suara nggak? Ada. Tapi kok suara hostnya kecil ya di aku? Coba monitornya. Apa volume infonya? Yaudah dengerin Bang Herdi aja deh. Kak Ina, makasih. Orang yang mau kemana cenderung gimana Mas Edi? Itu tadi udah dijelasin. Ada ya suaranya aman? Aman ini. Di aku aman sih. Udah dijelasin tadi, lebih mencari ketenangan secara duniawi gitu kan. Kalau ditarik lagi, kalau tidur mungkin bisa tidur kalau ada suara-suara gitu kan. Apa ya? Pokoknya intinya dia nggak sendiri gitu. Kalau orang yang suka naik gunung kan biasanya lebih ke kalau tidur lebih seneng gelap, terus nggak ada suara-suara, sunyi gitu. Tapi Bang Bais takut sama ini nggak? Makhluk astral atau jin atau hantu gitu? Enggak, aku lebih takut sama manusia. Ya siapa tahu kan bisa berbeda ya. Enggak sih, aku lebih takut sama manusia dibandingkan sama setan sama hantu. Soal kalau orang gunung kayaknya nggak takut gitu. Enggak sih, Tapi karena kan aku kan sekolah kan memang ngajarnya kan psikologi ya, jadi belajarnya tentang realita. Jadi kayak lebih takut sama manusia dibandingkan sama setan atau sama yang makhluk-makhluk halus, karena pada dasarnya makhluk halus atau setan-setan itu nggak ada. Saat manusia sudah meninggal dunia ya mereka kembali lagi ke alamnya dan mereka berurusan dengan Tuhannya, nggak ada lagi berurusan dengan manusia atau apa ya. Mungkin kalau misalnya ada wujud seperti hantu ya itu mungkin setan-setan yang memang berubah wujud seperti manusia tadi gitu. Yang saya pelajarin ya Pak ya, mohon maaf nih, bukan saya mendahuluin gitu. Saya juga bertanya dengan guru, iya saya juga bertanya sama guru agama soalnya, karena di beberapa anak-anak yang saya pegang di sekolahan itu seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang namanya hantu, kuntilanak, sundel bolong, itu nggak ada. Dan bahkan saya juga nanya gitu sama mereka, ya kalau orang sudah meninggal ya mereka kembali lagi
ya ke alamnya sendiri. Mereka urusannya dengan yang Sang Pencipta. Kalau misalnya ada wujud-wujud seperti orang tua kalian datang di mimpi atau didatengin di belakang pintu atau di toilet, itu kayaknya bukan dia, tapi itu izin yang merupain manusia gitu aja. Iya. Itu sih. Kalau tidur gampang kebangun nggak? Tipe gampang Kalau- kebangun atau Aku tipe yang iya. Jadi kalau udah kebangun sebentar, aku nggak akan bisa tidur lagi. Nggak tahu tuh kenapa. Lah secara psikologisnya gimana itu? Nah, kalau dalam kalau dalam psikologisnya itu ternyata orang-orang yang gampang kebangun itu biasanya ada rasa ketakutan sendiri, ada traumatiknya. Dari secara biologisnya ada sesuatu yang belum terselesaikan biasanya. Entah itu dalam urusan hati atau secara finansial atau yang lain. Secara biologisnya seperti itu. Orang yang suka bangun terus tiba-tiba tidur terus tiba dia bangun terus dia nggak bisa tidur lagi, itu biasa punya kekhawatiran tersendiri sih. Gitu. Kalau dalam psikologisnya ya. Nah, terus beberapa yang aku pegang dengan anak-anak itu juga sama. Aku kan ngajarnya di SMP sama SMA. SD juga aku pegang. Nah, sosialisasinya juga seperti itu sih Pak. Jadi itu kayak kita mengajarkan ke orang tua itu jurnalnya bagaimana ini mengajarkan anak-anaknya dan apa sih kesulitannya untuk memberikan edukasinya kepada anak-anak. Saat ini kan anak-anak kan pada malas belajar, main handphone terus, main. Apalagi sekarang anak-anak SMP kan pergaulannya udah hebat banget, nggak seperti anak-anak zaman dulu ya. Gitu. Dan emang sangat-sangat press lah kita. Pak Bais itu lebih ke BK ya? Ke bimbingan konseling ya atau apa? Iya, aku guru BK. Oke. Pak, ada hubungannya nggak sih? Maksudnya, oke itu kan tadi dari sudut psikologi ya. Tapi pernah berpikir seperti gue tahu dia sebenarnya lebih realistis. Tapi lebih berpikir gini, pernah nggak sih kalau gue kebangun malam misalnya, itu salah satu tanda alarm untuk kita melakukan suatu aktivitas lain gitu. Kalau misalnya seperti itu, mungkin itu kan kebiasaan tubuh, rutinitas ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang tertidur bukan karena melakukan rutinitas, tapi mereka terbangun karena ada sesuatu hal. Itu tadi. Secara realistisnya gambaran psikologinya adalah orang-orang yang tertidur tiba-tiba dia lelap, dia terbangun, dia terkaget atau dia kayak terjeda, itu pasti ada yang belum terselesaikan. Beda lagi dengan orang yang memang sudah rutinitasnya seperti kayak bangun sholat malam atau apa, itu beda ya. Nah itu jatuhnya bukan ke psikologi, itu jatuhnya dengan keagamaan, spiritual. Spiritual. Nah gitu. Nah kalau orang-orang yang biasanya tertidurnya lelap terus dia kayak susah banget dibangunin, bukan berarti dia tidak punya masalah, tapi orang-orang yang tertidurnya lelap itu biasanya orang-orang yang kayak menghadapi masalahnya tuh tenang, walaupun di otaknya tuh banyak banget masalah, tapi dia tuh kayak lebih santai aja sih, ngadepinnya santai, lebih ngalir gitu. Tapi jangan salah, orang yang lebih banyak diem bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang sering tertawa bukan orang yang nggak punya masalah. Biasanya orang yang tertawanya luas itu orang yang menutupin kesalahannya dan kesedihannya dia. Itu kalau dalam psikologi. Iya benar. Orang yang bicaranya kecenderungannya ngawur, orang yang tertawa suka ngelawak itu kecenderungannya memang seperti itu ya Pak. Betul. Jadi Sedang itu memang lukanya ya. betul. Jadi dia itu nggak punya tempat, dia nggak punya panggung, dia nggak punya pamor untuk membicarakan hal itu. Jadi dia kayak ya semata-mata dia buka publik itu menjadi salah satu tempat sarananya dia. Jadi kalau ada teman-teman kalian ketawanya, wah kayak nggak ada beban gitu, itu jangan salah, bukan dia nggak punya masalah, itu adalah orang yang sedang tidak baik-baik aja. Betul. Kalau ada teman kalian yang kayak gitu, cepat-cepat tanya, bawa ke UGD, Pak ini sakit apa gitu. minimal tanya kamu kenapa gitu ya. Yes. Tapi nggak semua orang bisa ditanya ya host. Iya. Nggak semua orang bisa ditanya. Dan sebaiknya jangan nanya, biar dia ngomong sendiri. Nggak gampang sih Pak kalau orang. Mosok katanya. Mosok Kang Bais. Kata siapa? Mosok Kang Bais. Oh itu XXXX siapa ya? Bentar. Dia sering banget masuk ke rumah aku tuh XXX. Tapi emang bener sih realitanya seperti itu ya. Jadi itu kayak
orang tua kan kita kan ada ini tes diagnostiknya tentang tes kenalaran orang tua ya. Aku terkadang suka bertanya dengan orang tua, apa kesulitannya mengajarkan anak-anak di rumah? Apa yang bunda rasakan? Apa yang ayah rasakan? Terus apa yang diharapkan kepada seorang anak? Gitu. Nanti tes kepribadian itu akan kita bandingkan dengan tes DNA-nya dia, tes darahnya dia, dan semuanya itu kita akan bandingkan. Oh, berarti ada cenderung ibu-ibu yang kalau mengajarkan anaknya pakai marah-marah mulu. Ada orang tua yang mengajarkan anaknya itu cuma dengan emosi, dengan cukup marah aja. Dan itu marah dan marah-marah juga ada perbedaannya, Pak. Jadi jangan salah gitu. Iya. Jadi kalau banyak banget orang tua yang nggak peduli sama anak-anaknya, sekolah hanya sebagai titipan aja. Ya udah kamu sekolah tong, ini uang sekolahnya, uang jajannya sekolah. Banyak tuh yang kayak gitu. Ibunya sibuk main TikTok, nyanyi-nyanyi, gitu ya, menggibah karena sini. Banyak loh, serius. Banyak banget orang tua yang nggak peduli sama anak. Benar nggak sih? Iya. Ya memang. Menurut Bapak gimana? Iya. Makanya kemarin itu kita bahas masalah pembulian juga. Ada yang nanya gitu. Oh, iya, bully. Anaknya itu malah pelaku. Bentar ya, mau buang air mungil dulu. Tapi kan pelaku itu kan salah satu korban juga, Pak. Betul. Ya kan? Jadi tidak bisa menyalahkan pelaku sepenuhnya gitu kan. Makanya pelaku itu kan kayak mata rantai ya. Pembulian itu kayak rantai. Yang kalau nggak kita putus ya akan terjadi terus gitu. Makanya kita ke anak itu lebih ke penekanannya, kalau ada sesuatu ya jangan dibales. Kalau menurut gue Iya, betul. Mungkin kan Pak Wi kan juga punya anak ya, yang aku lihat beberapa videonya cewek. Satu kan anaknya, satu kan? Satu. Ini buat ibu-ibu yang di bawah mungkin yang punya anak lebih dari satu, tapi pasti pola asuhnya akan berbeda, sangat berbeda. Biasanya anak pertama lebih introvert, anak kedua lebih ekstrovert, yang ketiga biasanya akan lebih cenderung dia HD, seperti itu. Dan 3 anak yang ibu punya itu pasti pola asuhnya berbeda. Bapak juga pasti punya anak lebih dari 1, pasti pola asuhnya berbeda. Kenapa tadi yang dibilang sama Pak Wi, mata rantai dari bullying itu bisa jadi faktornya satu, pola asuh, bisa jadi faktor lingkungan ya, dan satu lagi pola dia mendapatkan suatu tindakan yang tidak baik, yang tidak tepat. Betul, seperti itu. Jadi ada beberapa masalah yang mungkin saya dapat nih Pak Wi. Jadi kayak kemarin tuh ada orang tua yang bertanya kepada saya, Pak, anak saya kenapa ya suka banget ngambil barang temennya, suka maling, ibaratnya suka maling. Ya, klepto ya. Ya, klepto. Saya tanya, jangan menyalahkan anak dulu, tapi salahkan diri sendiri. Pola asuh ibu udah benar apa belum? Gitu. Saya kumpulkan nih orang tuanya, bapak sama ibunya, saya tanya, apa yang sudah dilakukan dan kiat-kiat apa yang dilakukan bapak sama ibu di rumah setelah anak pulang dari sekolah. Karena di sekolah itu waktu paling lama hanya 6 sampai dengan 7 jam, dan selebihnya 1 kali 24 jam, 17 jam itu anak sama ibu. Apa yang sudah ibu tanyakan? Apakah hari ini dia bahagia? Bagaimana keadaan sekolahnya? Apakah tadi di sekolah ada pelajaran yang sulit? Apakah itu sudah ditanya dengan hal-hal yang sangat itu logis banget sih, simpel. Apa perlu ya Pak itu ditanya kepada anak? Karena anak saya kan udah SMP, ibaratnya dia merasa remaja. Kita tidak bisa bilang dia sudah remaja atau dewasa. Anak yang bisa kita lepaskan apabila dia sudah memiliki rumah tangganya sendiri. Itu pun masih kita perlu pantau. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan pergaulannya bebas banget ya. Perlu ditanya, menurut host sama ibu-ibu yang di bawah sama Pak Wi coba, perlu nggak sih kita tanya anak kita pulang sekolah, tadi sekolahnya bahagia nggak? Gue tiap hari Tadi bagaimana? Jadi gini Pak. Aku sih alhamdulillah anak tetangga ya masih aku tanya ya.
Aku masih gadis katanya. Yakin gadis? Gadis, masih gadis bener tuh. Jadi emang gini ya Pak, mungkin sebelum Pak Wi jawab, itulah kita membangun chemistry, itulah kita membangun komunikasi. Komunikasi itu penting banget Bapak Ibu yang ada di bawah, karena kalau kita berkomunikasi itu pasti akan ada jalan keluarnya ya. Seperti hubungan aja, kalau kita nggak ada komunikasi emang nggak bisa kan, nggak. Nah disitulah kita butuh. Kenapa anaknya suka mencuri, suka itu tadi pola asuh orang tua yang tidak benar, yang tidak tepat. Satu faktor lingkungan, atau dia pernah mendapatkan tindakan yang tidak tepat seperti kata Pak Wi tadi. Jadi jangan salahkan anak 100% ya. Benar kata Pak Wi tadi yang bilang mata rantai dari bullying itu bukan 100% dia salah, enggak, betul. Tapi kenapa adanya bully? Pasti ada sesuatu sebab akibatnya dong Pak. Nggak mungkin ada asap ada api, benar kan? Gitu. Menurut Pak Wi gimana? Jadi semua itu Pak Wi. memang Ya. memang kan aku pernah gini ya Pak ya. Aku Salam. ngelihat anakku itu kan paling kecil di sekolah. Untuk Karena repost ya? sebelum usianya dia udah masuk sekolah. Lah kecenderungan gurunya itu akan menyayangi murid yang dianggap kecil. Kecenderungannya maksudnya perlakuannya tuh berbeda dengan teman-teman yang mungkin lebih tua secara usia. Ya kan, kecenderungan orang kan melindungi kecenderungan seorang pendidik apalagi ya. Itu lebih cenderung memperhatikan yang lebih kecil. Lah di situ aku tuh berpikir, ini anak kok sekarang agak kolokan ya gitu kan. Agak cengeng ya gitu. Terus aku perhatiin, oh ternyata ini bisa jadi gurunya. Terus aku pesan sama gurunya, Bu, tolong perlakukan Aisyah dengan anak yang lainnya tuh sama. Jangan dibedakan, jangan dimanjain. Pokoknya perlakukan ini tuh sama. Anggap aja semua sama gitu. Anggap aja sama. Jangan dilihat dari usianya, jangan dilihat dari siapa dia. Udah perlakuan sama. Lah dari situ Pak terjadi perubahan. Dulunya yang dia itu cengeng, terus masuk ketika kesini udah enggak. Bahkan ketika dia dibully, dia nggak nangis, nggak apa, dan nggak lapor ke kita. Itu kan pernah juga kejadian dia kena pembulian itu kan, nggak ngomong ke kita juga. Kita tahu karena kita lihat sendiri. Ini anak kalau tiap kali dijemput kok bingung nyari sepatunya, nyari sandalnya, ternyata dimasukin ke sampah sama temennya. Nah dari situ kita yang bergerak. Aku dari situ ngomong juga gitu sama anaknya. Besok lagi kalau ada kejadian seperti ini, kamu ngomong sama bapak atau ngomong sama ibu. Akhirnya antara orang tuanya dia, anaknya itu, anakku, gurunya aku temuin. Bener-bener aku satuin gitu. Bener-bener aku satuin. Di situ aku ngomong gitu. Aku tidak menyalahkan anaknya, enggak. Tapi kita sebagai orang tua harus berperan aktif. Bisa jadi suatu saat anakku tuh akan jadi pelaku. Untuk saat ini mungkin korban, tapi suatu saat itu akan jadi pelaku gitu. Makanya kita putus nih gitu. Kita putus sebagai orang tua tuh harus berperan aktif. Kita kan harus komunikasi sama gurunya, harus melihat perkembangan anaknya tiap hari, harus ditanya ini itu, pulang sekolah juga ditanya gitu kan. Tapi ada kalanya biarkan dia bercerita gitu. Karena bercerita itu kan bagian dari pertumbuhan jiwa dia sebenarnya, ya kan? Ketika anak mulai bercerita itu sebenarnya kita bisa lihat, oh ini anak sedang bertumbuh nih gitu. Makanya dia bisa bercerita. Makanya ketika anak diem, kita juga harus berperan aktif. Kenapa nih anak diem gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita juga harus berperan aktif sebenarnya di situ gitu. Makanya nggak cuman kata Pak Bes, nggak cuman di sekolah, nggak cuman di rumah, kita harus selalu mengawasi itu. Tapi yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita, ini kalau gue ya, jangan pernah membalas. Orang nyubit ya biarin aja, nggak usah ikutan nyubit. Orang mukul, kamu nggak usah balas pukul. Karena itu satu faktor yang akan memutus rantai itu. Ketika itu, misalnya kita ngajarkan anak kita, nanti kalau ada orang mukul balas pukul ya, itu nggak akan kelar. Nanti akan muter terus di situ. Itu nanti korban suatu saat jadi pelaku. Lah ini nanti begitu juga. Wow itu nggak kelar-kelar ujung-ujungnya. Makanya pendewasaan dari anak, pendewasaan dalam artian berkesadaran seorang anak tuh dimulai dari kecil. Itu yang harus kita sadarkan. Jangan balas karena semesta ini yang akan bekerja. Semesta ini yang akan memperlakukan orang yang
yang seperti itu bagaimana biar semesta bekerja. Gak usah kita gitu. Kita ajarkan untuk anak-anak itu untuk nerimo dulu dari kecil. Karena gue dari kecil gak seperti itu, reaktif. Jadi orang mukul gue balas pukul. Jadi malah berantem gitu. Ada orang begini jadi begini. Lah gue dulu begitu, makanya gue gak mau itu terjadi sama anak gue gitu loh. Makanya ya mungkin ibunya nggak sepakat gitu, karena melihat kasus yang pembulian itu, kok anak gue digituin, namanya naluri seorang ibu kan nggak terima kan ya gitu kan, makanya dia nggak sepakat. Tapi aku yakin anakku akan ngikutin kata-kataku, karena impactnya kita udah kasih tahu. Impact kalau kamu jadi pelaku tuh seperti ini loh, jangan membalas ya, karena kamu bisa masuk penjara. Gue gituin pak, kamu bisa berurusan dengan hukum. Udah gue kasih tahu bocah itu. Jadi biar dia terpatri dalam ingatannya gitu. Karena itu kan gold memory ya, maksudnya anak kecil tuh memorinya emas di usia-usia segitu gitu. Dan itu sangat terpatri, takutnya nanti kalau nggak kita kasih pemahaman itu suatu saat dia akan meledak gitu loh. Ya makanya kan aku bilang sekolah bukan tempat titipan. Ini khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang merasa punya anak. Please, sekali lagi saya ingatkan, sekolah kita ini bukan sekolah jasa penitipan anak. Yang ibu bapak kasih dia uang jajan, bapak sekolahkan, habis itu udah gitu. Tapi tolong para guru-guru kita, guru-guru yang ada di sekolah SD, SMP, SMA itu punya keterbatasannya sendiri. Bagaimana mereka mengatasi dari setiap anak. Contohnya gini deh ibu ya bapak ya, mohon maaf nih. Dalam satu kelas SD kelas 2 atau kelas 3 ada 35 siswa. Yang 35 siswa itu memiliki karakternya berbeda. Betul? 35 siswa dalam satu kelas, gurunya satu. Dari 35 siswa itu pasti ada anak yang berkebutuhan khusus, ada anak yang spice delay, ada anak yang tunagrahita, dan selebihnya normal misalnya. Apa yang harus dilakukan seorang guru yang memang integritasnya, kemampuannya hanya sebagai guru pendidik? Nah, disinilah perannya orang tua pada saat ibu-ibu dan bapak-bapak, semua yang ada di sini, ada yang bilang gitu ya. Kayak nyanyi. Dia ini Jadi- sebenarnya saudara Saiful Jamil ya. Anjay. Keren. Tapi gak hap kan? Enggak dong. Jadi gini, jadi sebelum bapak-bapak sama ibu-ibu menyekolahkan anaknya, alangkah baiknya berikan dulu informasi kepada pihak sekolah bahwa anak saya adalah seperti ini. Bahwa anak saya seperti ini. Jadi, penindakan dari pihak sekolah akan lebih intens kepada anak dan teman-temannya yang ada dalam satu kelas. Itu satu poinnya. Jadi jangan pernah menyepelekan apapun yang tentang diberikan oleh sekolah kepada anak. Maka saya bilang jangan pernah menganggap sekolah itu jasa titipan. Ya, jangan pernah menganggap sekolah itu jasa titipan. Ibu sekolahin anaknya, ibu sibuk dengan kegiatannya, boleh, ibu bapak boleh bekerja. Tapi sebagai orang tua yang baik adalah melihat, mendengar, dan mengamati. Bukan hanya sekadar memberikan nafkah, bukan itu. Tapi sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya orang tua itu besar banget sih sebenarnya. Dan berapa lama sih sekolah Pak? Kalau SD paling cuma 3 jam, 2 jam, paling udah cepet pulang ya. Nah, SMP paling cepet 6-7 jam. SMA 8-9 karena ada ekskul dan yang lain-lain. Nah, kita sebagai guru-guru yang memang sudah ditunjuk sebagai guru pendidik, itu terkadang kesusahan Bu, Bapak menghadapin anak-anak Bapak sama Ibu yang punya watak dan kepribadian dan personalitinya berbeda. Nah, terkadang orang tua kalau misalnya anaknya kita kritik, dia tidak terima. Kita marahin, tidak terima. Tanpa diketahui dulu sebab akibatnya apa ini. Gitu. Makanya saya bilang sama Bapak sama Ibu, benar kata Pak Uwi, ada anak yang memang boleh kita bercerita, itu mungkin tumbuh kembangnya anak. Tapi kadang ada anak yang memang dia introvert banget, dia tidak mau berbicara kalau dia tidak dipancing. Ada anak yang memangnya wah ekstrovert nih, ceria dari sama siapa aja. Ekstrovert dan introvert itu berbeda ya. Introvert adalah anak-anak yang lebih cenderung tidak suka banyak teman, dia lebih suka dengan kesendiriannya, dia tidak banyak bercerita dan hanya beberapa teman saja. Kalau ekstrovert, dia akan memilih teman, mau dia yang tua, yang muda, yang sebaya, dia semua masuk tuh kalangannya.
ceria anaknya, ekstrovert. Tapi tolong hati-hati nih buat bapak sama ibu, anak-anak yang ekstrovert itu perlu diawasin, karena anak-anak ekstrovert itu bisa, benar kata Pak Awi tadi, bisa jadi pelaku, bisa jadi tersangka, bisa jadi tertuduh, karena tidak ada pengawasan yang lebih ekstra. Nah, ini yang harus dipahamin ya Ibu, Bapak ya. Nah, kenapa anak-anak biarkan mereka bercerita? Kadang ada juga anak yang tidak mau bercerita, Pak. Iya. Ada anak yang memang kalau nggak cerita, dia cerita, mama tadi di sekolah begini, mama aku tadi dikasih sama ibu guru begini tadi. Ada yang begitu ya, bener nggak? Iya. Ada anak yang kalau ditanya tadi sekolahnya gimana dek, nggak dijawab. Tadi gimana? Sampai emosi mamanya, bener dong? Iya. Nah, inilah yang disebut dengan pola asuh tadi, pola asuh yang tadi berbeda, yang membuat terkadang saya pun di sekolah mengajar anak-anak kelas 4 itu banyak banget anak-anak yang pubertas. Jadi anak-anak ibu yang sudah usia 10 tahun ke atas itu biasanya sudah sudah mengenal lawan jenis. Sudah mengenal lawan jenis, pasti dia akan kayak cinta-cinta monyet, atau yang biasanya mau diantar sampai depan gerbang sekarang udah mama udah sini aja, nggak usah sampai depan gerbang. Ada nggak seperti itu anak ibu yang cewek khususnya? Itu terkadang saya mengatasinya agak sulit, Pak. Nanti dia berantem sama si A karena si A suka sama si B, karena dia suka sama si B nih, ribut jadinya. Nanti dia ngadu, Pak saya nggak mau kalau belajar mata pelajaran Bapak ada di si dia, saya nggak mau satu kelas. Lah terus saya harus ngajar kemana? Ke perpustakaan? Kan nggak mungkin dong. Ya, jadi ini yang harus diberi penjelasan gitu. Anak-anak yang saat ini memang sudah menggunakan gadget, sudah canggih lah ya. Nah itu yang terkadang orang tua harus sangat-sangat teliti sekali, Pak, Bapak Ibu yang di bawah ya. Dan anak-anak di kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah mengenal lawan jenisnya. Jadi tolong diperhatikan. Dan satu lagi untuk Bapak sama Ibu, ini khususnya ibu-ibu nih. Apabila anak ibu sudah kelas 5, jangan pernah berbicara menatap matanya. Berbicaralah melalui dari telinga kanan. Karena anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apa yang membedakan? Anak laki-laki keterampilannya sangat berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan bisa mengerjakan masakan dan pekerjaan rumah. Misal, satu kompor dia bisa masak nasi, bisa ngulek sambal, bisa ngerendam pakaian, bisa sambil nyapu. Laki-laki nggak bisa. Itu yang membedakan. Ya, laki-laki punya nafsu. Jadi kalau bapak sama ibu punya anak sudah usianya 12 tahun, jangan sekali-kali menatap wajahnya sambil ngomong, tapi bisikin, bunda mau ngomong. Ini dari dalam hukum psikologi ya Pak ya, dalam psikologinya. Waalaikumsalam Kak Nong. Jadi bisa, bunda mau ngobrol bang, gitu. Silakan, baru diobrolin. Jangan langsung menatap matanya, itu berbeda, itu nggak boleh. Kalau di pelajaran yang saya dapat di kuliahan sebelumnya. Dan tolong bapak sama ibu, kalau anak sudah usia 12, 13, 14, khususnya laki-laki, sering dicek bagian celana dalamnya. Takutnya dia sudah puber. Bukan seperti kita jijik atau enggak. Kita akan lihat, oh anak aku sudah seperti ini nih. Apa yang harus aku lakukan? Itu tugasnya ibu-ibu itu biasanya. Dicek, Bu. Kita lihat kedewasanya anak kita sudah sampai di fase mana. Gitu. Dan itu harus banget dilakukan. Dan nggak boleh, ngapain anak saya, nggak boleh, harus dilakukan, karena masa kesuburan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah ini kita kembali lagi ke dokter nih, nanti ini akan ada pembahasannya ke sana nih tentang kesehatan, bagaimana menstruasi yang lancar, bagaimana sperma yang bagus dan yang lain. Oh panjang nih Pak kalau dibahas nih Pak, kayaknya bakal sampai pagi. Jadi untuk bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini, ada yang bilang gitu ya, kalau misalnya bapak ibu marah sama anaknya atau apa gitu, itu bagus nggak Pak? Sebenarnya gini, apabila ada perdebatan di antara orang tua, jangan di depan anak. Apabila kalian debat dengan suami, dengan istri, jangan depan anak, karena itu akan membantu psikisnya, akan merusak psikis, dan dia akan menyimpan memori. Benar kata Pak Wi, golden memory. Dia akan punya memori yang sangat pahit. Gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau kalian berantem di kamar aja cubit-cubitan dulu gitu. Kalau bisa jangan depan anak lah. Nah saya saranin buat ibu-ibu yang semua yang di sini, sebelum anak kalian menyekolahkan anak, dimanapun nanti punya anak, jangan sampai kalian tidak tahu tentang kreativitasnya anak. Karena kasihan guru-guru kita, mereka tuh punya hanya tenaga pendidik yang nggak punya skill lebih dari itu. Jadi terkadang kan orang tua, anak saya nggak bisa baca, gurunya aja nih kalian yang bool on gitu. Nggak gitu. Iya.
kembali lagi ke orang tuanya, pola asuhnya. Gitu ya Pak ya, ya Bu. Iya. Jadi semoga-moga bunda-bunda yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, Om sendiri udah punya anak apa belum? Ya kalau saya nggak punya anak, saya nggak mungkin bicara seperti ini Bu. Anak saya udah 15 tahun, udah SMA kelas 2. Alhamdulillah. Gitu. Dan Tapi memang gini ya, kita sebagai seorang tua tuh harus lebih peka. betul, harus peka. Menyadari apa yang terjadi dengan anak. Misalnya kita ya, gue dulu anak gue tuh hiperaktif. Walaupun dia diem tapi hiperaktif. Dia nggak mau diem dalam artian. Emang anaknya pendiam tapi nggak mau diem. Makanya ketika usia 2 tahun kita udah berpikir untuk menyekolahkannya biar ada penyaluran. Gitu kan. Ada penyaluran nih anak mau kemana gitu kan. Memang kesusahan guys. Sebelum usia 3 tahun nyari sekolah itu emang kesusahan karena banyak yang mau terima. Pada akhirnya kita dapat nih. Lah di situ kita juga udah ngomong sama gurunya, Bu, ini anak begini, ini anak begini, ini anak begini. Kita udah ngomong. Tapi aku kecolongannya, ini anak kok jadi cengeng ya gitu. Ya tadi itu Pak balik lagi. Makanya kalau kita ada pertanyaan kenapa ya anakku jadi cengeng, berarti itu terlalu diperlakukan khusus dalam hal apapun. Mungkin manja, mungkin semua diturutin, kita nggak tegas, nggak ada apa garis-garisnya ini begini enggak. Lah dari situ gue belajarnya anak kenapa jadi cengeng. Akhirnya gue ngomong sama gurunya gitu, Bu tolong perlakukan sama. Jangan si anak ini diperlakukan berbeda karena masalah usia atau apa gitu. Lah dari situ udah mulai tumbuh. Makanya dia jadi seorang yang pemberani tapi bukan ngelawan gitu. Ya dihadapin aja. Dia dibully dia apa ya dihadapin sama dia. Dia nggak ngomong nggak apa gitu. Tapi juga nggak nangis gitu. Lah setelah kejadian itu kan ada fase-fasenya teman-teman ya. Jadi setelah kejadian ini kan kita harus belajar dari situ. Lah ini mulai bertindak nih sebagai seorang tua. Sebagai orang tua ketika ada terjadi chaos gitu di sekolahnya dia atau pembulian atau apa, kita yang maju. Walaupun kita sebagai pelaku, anak kita sebagai pelaku, kita harus berani. Entah pelaku entah korban, kita tetap harus berani ngadepin gitu. Sebagai orang tua ini urusannya orang tua, bukan anak-anak lagi gitu. Makanya perlunya pengawasan, perhatian yang lebih ya. Perhatian bukan berarti memanjakan, enggak. Itu ada di situ. Nanti anak akan berkembang dan kita akan tahu, oh nih anak gue udah begini nih, anak gue udah begini. Kenapa? Seringnya komunikasi. Sebenarnya kuncinya di situ. Kita ngobrol, kita lebih banyak komunikasi gitu. Tapi bukan penekanan ya, karena anak kecil nggak bisa ditekan gitu. Yang asik-asik aja gitu, yang bahagia-bahagia aja gitu loh. Yang mengembirakan hatinya sebenarnya gitu. Ya memang komunikasi itu penting sih Pak. Makanya kan aku udah bilang sama beberapa guru-guru dan setiap kita mengadakan sosialisasi, kita kayak parenting ya jatuhnya ya. Iya parenting. Nah jatuhnya gini, host kayaknya memang kalau misalnya memang mau buat live, mending kayak gini deh. Aku setuju sih. Maksudnya hari ini temanya apa, besok apa gitu. Tapi lebih kayak signifikannya itu tentang bagaimana psikologis anak sih. Karena lebih nangkep sih kalau kata aku, kalau dibandingkan percintaan ya Pak ya. Karena kan banyak banget nih orang tua yang tidak sadar dengan tumbuh kembangnya anak gitu. Kalau cinta kayaknya kan bosen ya. Gue nggak percaya lagi cinta, katanya gue disakitin mulu, gue udah berjuang gitu. Pak, justru itu permasalahannya orang-orang tua gitu. Iya sih. Dia lebih sibuk dengan masalah hatinya dia dibandingkan sibuk dengan anaknya, prioritas. Jadi skala prioritas itu jadi kebalik gitu. Ya makanya betul gitu loh. Ya benar. Itulah terkadang orang tua yang tidak sadar dengan sadar tempat, sadar situasi. Tapi boleh sih, tapi please lah gitu. Kita udah nggak muda lagi loh. Lo ngebahas cinta ngapain? Gitu. Lo pikirin lagi deh bagaimana kontribusinya kita kepada keluarga, bagaimana kontribusinya kepada diri sendiri. Boleh aja sih ngebahas cinta, tapi tanya sama diri sendiri. Cinta itu kan pas levelnya banyak, cinta apa? Gitu, sayangnya apa gitu. Masa kamu bisa sayang sama orang lain nggak sayang sama anak? Kamu bisa cinta sama orang lain, naruh perhatian dan sama anak enggak? Pertanyaannya itu kan hal-hal konyol. Nalarnya gitu seperti itu. Nalarnya gitu. Tapi ya itu tadi, cinta deritanya tiada akhir itu tadi. Dan wajar dong, aku masih gadis katanya. Yakin kamu masih gadis, Sri Kandi? Pertanyaannya loh. Gini ya. Orang tuanya lebih sibuk ngurusin orang lain, anaknya sendiri nggak terlalu diperhatikan. Iya betul. Aku setuju sih, sebenarnya aku setuju Dwi Ray, karena bapak belum
Karena bapak belum pernah mengalami kegagalan, makanya bapak bilang konyol. Siapa bilang, Bu? Saya sama saya sama Wijaya ini adalah korban korban rumah tangga. Bukan. Korban kita, Pak. Jatuhnya kita korban loh, Pak. Enggak. Kalau gue Saya korban. Saya korban. Saya bilang saya korban. Korban keegoisan kita masing-masing sampai kita mengorbankan orang lain termasuk anak dan keluarga. Apa penyebabnya? Asik. Ya kan? Apa penyebabnya? Egois. Kita sama-sama egois. Sempat anak jadi korban. Bener gak? Iya. Anak jadi korban keegoisan kita. Yang tadi rumah tangganya aman aja, yang harusnya penuh, kokoh, utuh. Karena keegoisan kita masing-masing, kita korban. Kita ngorbanin orang banyak nih. Ngorbanin mertua, orang tua, keluarga, dan lain-lain. Jadi jangan bilang Dewi kalau misalnya dibilang belum mengalami kegagalan, kita banyak. Saya bisa bicara seperti ini dan berdiri dan membesarkan anak saya, itu banyak banget yang sudah saya alami. Naik turunnya, jatuh bangunnya, panas dingin, hujan kehujanan, panas kepanasan, udah kayak lagu iming-iming, tau nggak? Nyanyi, Pak. Jadi jika seseorang yang bercerita tentang apapun educationnya, itu adalah orang yang pernah mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang enak. Jujur saya pribadi, saya lebih sering mengalami tidak enaknya. Satu, contohnya Kak Pak Herdian, ya. Korban adu mekanik ya Pak sama pasangan. Mekanik maksudnya setrum gitu, disetrum. Meninggal dong kalau disetrum. Berantem mulu Contohnya, gitu. Oh iya, berantem mulu. Contohnya Pak Wi. Pak Wi pasti kan menjadi peran double nih. Jadi ibu iya, jadi bapak iya. Peran ganda ibaratnya. Itu nggak mudah. Itu sangat nggak mudah. Sama halnya. Apalagi di zaman sekarang yang canggih teknologinya ini. Apa-apa bisa di-download, apa-apa bisa dilihat, apa-apa pembayaran sudah memakai dengan digital dan yang lain-lain. Kok zaman dulu kita kan enggak gitu. Ini yang memang sangat-sangat kita takutkan kepada anak-anak generasi sekarang. Kalau enggak kita memang pantau, bener nggak Pak? Ya kan? Asik Gitu. Makanya prioritas skala prioritas ya. Bukan berarti kegagalan itu juga harus dianggap sebagai kegagalan. Jadi gini teman-teman. Kita udah tahu nih posisi kita sendiri dan kita punya anak gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tuh skala prioritasnya itu tidak fokus gitu. Betul. Setuju sih. Udah tahu kita punya anak, tapi lebih mentingin orang lain yang kita nggak tahu masa depannya bagaimana. Betul. Dan berarti masa depan hubungan itu gitu. Kita mati-matian mikirin dia, ngabisin energi ke dia, apa-apa ke dia, sementara anak kita tidak tidak terdeteksi dari awal. Nih anak punya gejala apa ya gitu. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam King. Betul. Kan gitu. Tadi tuh ada yang typing lucu gini. Ternyata psikologi itu butuh psikolog juga ya. Sama aja ibu. Ibu tukang pijit. Bu pasti pegel kan, butuh pijit juga kan. Ibu tukang nasi, tapi ibu butuh nasi enggak? Bapak. Sama. Ibu tukang cuci, tapi ibu butuh dicuci enggak? Bapak sama ibu pemberi kasih sayang, tapi ibu juga butuh kasih sayang kan? Sama, ada timbal baliknya. Jadi jangan pernah ditanya, tukang nasi kok jualan nasi? Kayak aneh. Iya. Gitu loh. Kok bisa cerai gitu loh? Itu kadang-kadang itu. Kok bisa cerai? Itu kadang pertanyaan yang konyol ya. Kok bisa cerai katanya. Sekarang saya tanya lagi nih, kok bisa cerai? Kok bapak sama ibu bisa hidup sampai sekarang? Saya tanya kayak gitu loh. Terus ada lagi yang nanya nih, kapan nikah? Jangan sekali-sekali. Jangan. Karena kamu tidak pernah tahu dia sedang melawan apa saat ini, kenapa dia tidak menikah. Jangan pernah ditanya kapan punya anak. Jangan. Karena kita nggak pernah tahu usahanya dia udah berapa. Jangan ditanya lagi udah kerja di mana. Jangan. Kita nggak pernah tahu dia usahanya udah sampai mana. Coba dia bijak gitu loh. Aku pernah ditanya kapan nikah lagi, terus ibu kapan meninggal? Gitu. Dia marah loh. Ibu nggak tahu kalau ibu bertanya saya kapan menikah. Kalau saya menikah ibu emang mau ngajatin saya? Kasih dong modalnya, jangan suruh nikah aja. Emang ibu kira biayain anak nikah, orang nikah itu gampang? Kayak orang potong ayam habis itu digoreng? Enggak. Belum bayar penghulu, belum bayar hajatannya, belum bayar yang lain. Terus saya tanya sama ibu kapan meninggal, kok ibu marah? Ibu nggak pernah tanya saya marah apa enggak? Pertanyaan ibu, diam dia langsung. Jadi bijak guys. Sabar ya Pak ya. Tapi jangan terlalu sensi ya Pak ya. Kok bapak jadi sensi ya? Enggak sensi, maksudnya gini loh. Please lah,
masalah menikah atau enggak menikah itu biar jadi keputusannya dia, gitu loh, ya kan? Ya masalah hal menikah itu biar jadi urusannya dia. Nikah itu bukan untuk sehari, 2 hari, 3 hari, ntar besok kita bubar ya, enggak kan? Bukan perlombaan sebenarnya. Bukan Cinta itu perlombaan. bukan siapa Betul. cepat, siapa yang cepat, siapa yang lambat, enggak. Jadi Butuh orang kesiapan. betul. Jadi orang yang bijak adalah tidak pernah menghakimin siapapun. Kapan nikah sih? Udah tua juga. Nggak boleh kayak gitu. Masalahnya bukan masalah siapa yang lebih duluan, siapa yang udah lama, siapa yang lebih muda, dan siapa yang lebih tua. Enggak. Bukan itu pertanyaannya. Mati, sakit itu nggak pilih tua atau muda. Iya. Jadi gitu aja, please, ayolah, pinter dikit, jangan kebanyakan makan terasi sama daun singkong, ayo please, ya, tolong. Terasi itu, Tenang aja ya om. terasi itu proteinnya tinggi loh Pak Bay, jangan Iya salah loh. betul, enak. Aku juga suka makan terasi, ya kan. Tenang. Ini ujian, tenang. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kita harus lebih wise sih. Maksudnya menghadapi hidup ini ada skala prioritas dalam hidup kita. Betul. Kita harus ngerti kita ngapain, kita harus kemana, kita harus posisinya bagaimana, itu kita harus ngerti. Makanya, tapi ya itu Pak, masalah hati itu tidak bisa bagi sebagian dari kita ini mungkin sesuatu hal yang rumit. Betul. Gitu. Masalah hati itu akan ada terus kalau kita nurutin. Ya itulah duniawi. Selama duniawi itu kita kejar, kita nggak akan mendapat apa-apa. Makanya ya udah, kita ngerti hidup kita sekarang harus bagaimana. Kalau duniawi aja kita udah tahu, kita pada akhirnya tidak akan mendapat itu, dan itu tidak akan dibawa kemana-mana. Ya udah, wise aja gitu. Betul. Jadi jangan kalian kira ya guys, siapa namanya, Bang Nik sama Pak Owi, kalian lihat mereka tuh santai. Jangan kalian kira dia nggak punya masalahnya. Mereka tuh sedang berkelut dengan besok gua harus apa, ini harus gimana. Terus Jangan langsung dilihat sosok sedih gitu ya kan? Ya, terus jangan dilihat, karena jangan dilihat kita dari kameranya ya. Terkadang orang yang, tapi lu tuh kayak nggak kelihatan sedih loh. Itu adalah orang-orang yang bisa menutup kesedihannya dengan profesionalitasnya dia. Ya, kita nggak perlu jual-jual cerita sedih. Kita bukan mikrofon pelunas hutang. Kita bukan bedah rumah. Yang harus jual itu ya Allah makasih ya Allah, ya Allah makasih ya Allah, gitu nangis-nangis. Bukan uang kaget, bukan. Kita berbicara tentang dengan personalitinya kita, pribadi dan pengalaman, branding ibaratnya. Benar nggak Pak? Bapak pasti sedang mengalami fase yang besok gua harus gimana ini, anak gua harus gimana ya, anak gua udah usia sekarang segini, masa ya gua gini-gini aja. Pasti kan pemikirannya seperti itu Pak. Ya, ada Walaupun Bang Nik yang belum menikah ibaratnya, pasti dia punya continuity yang gua harus di usia sekarang levelnya harus begini dan gua harus begini. Benar nggak? Benar. Oh, kalau Sri Kandi mungkin bukan manusia ya, nggak juga katanya. Mungkin dia alien yang diutus dari langit ke bumi gitu. Sebenarnya bukan gini Pak Bais, bukan gue besok harus bagaimana, anak gue bagaimana, enggak. Kalau gue jujur lebih ke hari ini gitu. Kalau hari ini tuh jatuhnya apa? Hari ini tuh sama aja sih Pak sebenarnya. Ya memang iya. Ketika kita menanam hari ini, besok kita akan menuai. Kita melakukan sesuatu hari ini, besok mungkin hasilnya gitu loh. Kan nggak juga, nggak semua yang apa yang kita lakukan hari ini itu ya hasilnya hari ini kan begitu. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa kan gitu. Typingannya Pak gurunya emosi guys, muridnya bandel-bandel. Jadi gini, guru BK itu nggak boleh. Aku kan emang guru BK yang memang tegas memang gitu loh. beda. Jadi beda, nggak yang boleh menyek-menyek. Gimana sih menyek-menyek, nggak boleh. Jadi emang kalau emang kamu nggak suka, kamu nggak suka, silakan keluar. Gitu. Emang begitu. Iya. Jadi emang seperti itu nada bicaranya saya. Udah terbiasa ya seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf nih. Ya fungsi dan tugas manusia itu kan masing-masing ya. Iya nggak betul. disamain gitu. Kata Sri Kandi, saya hantu om katanya. Oh pantes ya, gentayangan kamu siang-siang. Hantu itu gentayangannya malam, jangan siang. Ayo balik Sri Kandi. Ayo berantem aja yuk. Makasih Bang Iqbal. Masa berantem sama hantu? Tapi memang apa ya, dari sisi Pak Bais, dari sisiku, mungkin dari sisi Nick, memang ada poin-poin yang mungkin sama, tapi juga ada poin-poin yang mungkin berbeda. Karena ya itu tadi, fungsi dan tugas masing-masing tuh berbeda juga gitu. Itu yang harus kita
sadari gitu kan. Mungkin dari cara masuknya ke suatu masalah, cara sudut pandang suatu masalah itu berbeda gitu. Tapi sebenarnya intinya sama sih itu. Dalam segala hal pasti kita pengennya yang terbaik gitu kan. Tuh ada yang typing tuh, Pak, aku dulu juga deket sama guru BK, ketahuannya gara-gara bawa handphone. Ya kamu bandel sih. Jadi pas ketahuan ada guru BK karena ketangkep handphone, sebelumnya nggak ketahuan kalau ada guru BK gitu. Memang nggak boleh sih di kelas itu, nggak boleh ada yang bawa handphone. Di Harus sekolahan disita. aku tuh duit aja nggak bisa Pak, nggak boleh bawa uang gitu. Penerapannya Iya. emang beda-beda gitu. Di sekolah kita itu SMP 275 itu emang nggak boleh bawa handphone pada saat di kelas, jadi emang harus disimpan di loker dan sepatu harus dilepas, pakai kaos kaki aja. Di dalam kelas itu kita nggak boleh pakai sepatu. Sama. Jadi saya pun sama, guru juga sama, saya buka sepatu dan pada saat kita masuk, guru akan berdiri di depan pintu, murid akan buka sepatu dan kita salaman. Jadi emang diteraturkan seperti itu. Jadi kita kayak menghargai yang punya rumah. Jadi nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan tuh didenda. 1 harian itu nggak bisa belajar dan nggak akan bisa ngikutin mata pelajaran selama 1 minggu. Itu. Bahaya loh di sekolah itu, dan memang sudah diterapkan. Dan nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa jajanan makanan apapun di dalam kelas, dan saatnya jajan silakan jajan, saatnya sholat semuanya harus sholat. Itu kalau di sekolah itu jam istirahat ya. Kalau aku tadi kan mata pelajaran pagi, jam segini udah balik itu. Iya, apa sih ini TikTok dorong katanya. Oh, kamu didorong. Oh, air laut kali ya, kena ombak ya. Dorong masuk sini. Iya benar. Apa tuh? Maaf, aku tanya kalian, umur aku jauh di atas kalian katanya. Kita nggak nanya umur loh, Bunda Zi. Kayaknya kalau nanya umur tuh kayaknya agak-agak malu gitu kita sama diri sendiri. Bapak sekarang berapa, Pak? Aku di atasmu Pak. Memang berapa, Pak? 43 dia. 43 enggak. Ini kayak Serius? Aku Desember ini akan 1 abad. Dua tahun lagi 1 abad. oh aku masih di atasmu Pak. 51. Oh enggak, di aku 40. 1 abad. Aku 1 abad 1 abad 100 itu kan tahun 50 bukan? loh. 1 abad itu 50 loh. Bukan Seabad. 100 tahun. Enggak. Apaan sih? 1 abad 100 tahun, 1 abad 50. Nick ini sekolahnya matematikanya berapa? Canda guys. Pak Boleh Bais kasih Bilang salam, nggak Cici, fokus ya. lagi. Pak Bais sudah 48. 48. Oke. Di atasku. Desember ini aku 48. 1 abad Bang itu berapa? Herdi tahu dari mana di atasnya Pak Guys, Guru tadinya? Selama ini gue kenal Pak Bais tuh. Gue udah lama kenal Pak Bais nih. Ya gue pikir Kasih ke Salma. gue di atas dia. Nggak tahu kenapa ya, gue tuh ngerasa lebih tua gitu loh. Sama siapapun. Serius Pak. Sama siapapun. Gue nggak ngerti deh. Gue ngeliat orang lain tuh kayak, ini adik gue nih. Pasti gitu. Ini adik gue nih gitu. Padahal yang di bawah masih banyak yang lebih tua gitu kan? Iya, tapi nggak tahu kenapa ya. Lovely. Joya, Desembernya berapa nih? Kali aja samaan. Enggak ah, aku nggak mau samaan. Emang kita sendal samaan. Tapi aku Lah ini- yang penting aku lebih muda dari kalian berdua. Oke, lanjut. Asa Ima. Ya mau tua mau muda sama aja sih ya. Tapi aku tetap kayak orang bilang mau tua mau apa sih sebenarnya Oke. bukan itu sih ya, bukan itu sih. Mau tua sebenarnya kalau emang dia nggak realistis dan nggak sifatnya nggak bisa ngomong ya sama aja bohong. Ya, kembali lagi aja. Tapi aku waktu sekolah dulu ya Pak ya, aku kan sempat dibully juga ya. Tapi dibully itu lebih kayak ke apa ya, zaman aku kan sekolahnya tuh di bukan di Jakarta ya, di Batam gitu kan. Nah di Batam tuh kan ya kayak anaknya tuh belajar mulu gitu-gitu loh, kayak suka dibully, kayak nggak keluar kelas gitu, atau bergaulnya sama yang di kelas-kelas itu doang gitu kan. Oh, aku tuh Sama buku dulu. lah ya. Iya 2 orang 3 orang. Makasih Nove, podcast selalu merdeka.
Karena orang tuaku bilang, lu kalau pinter, orang nggak akan bisa ngapa-ngapain lu. Itu yang ditanamkan, gitu loh. Jadi gua nggak akan dibully, gua nggak akan dijahatin. Jadi apapun kondisi lo, orang nggak akan berani sentuh lo. Bahkan guru aja ngelindungin lo karena apa? Lu pinter, gitu kata orang tuaku. Gitu loh. Jadi makanya tuh aku berusaha keras kayak sama bukan diiming-imingin sih. Jadi setiap nggak boleh lepas dari 10 besar gitu kan. Nah, seandainya nggak boleh lepas, jadi setiap terima rapor itu aku dikasih hadiah gitu loh. Aku sih nggak minta ya, tapi kayak udah termindset aja. Pokoknya kalau nggak lewat dari 10 besar, gue pasti dapat hadiah nih. Entah buku yang bagus gitu kan. Nggak muluk-muluk sih, nggak harus motor, nggak gitu-gitu. Maksudnya sampai SMP lah gitu. SMA gue udah nggak ada kayak gitu karena orang tua gue udah meninggal kan dua-duanya. Jadi ketika sampai SMP tuh udah apa namanya, gue dijanjiin nggak dijanjiin sih, jadi nggak sampai ke motor kayak orang-orang kan, paling buku karena gue suka baca gitu kan. Terus habis itu apalagi kebutuhan baju gitu, baju main atau tas gue upgrade gitu, yang berhubungan sama yang bisa gue pakai aja selayaknya usia gue gitu loh. Makasih. Tolong disimak dong, itu ada sisa Imah kata Salma. Om, KUA sebelah mananya warteg? Sebelah kiri, belok kanan, nanti ada tanjakan kamu naik. Ya. tuh Bunda Zi, karena aku bodoh makanya aku pengen anak aku pintar. Enggak gitu. Itu mindsetnya salah ya, Bunda Zi. Di dunia ini nggak ada manusia yang bodoh. Manusia itu pintar semuanya. Iya, nggak ada yang bodoh, nggak ada. Ya, manusia itu nggak ada yang jelek, semuanya cantik, semuanya ganteng karena manusia itu sempurna yang sudah diciptakan sama Allah. Ya. Kembali lagi sesuai dengan kode dan kadarnya. Kalau kita bahas agama kan agak ribet nih, maka kita nggak usah bahas agama. Kembali lagi bagaimana kamu menyikapi kehidupan, bagaimana kamu menyikapi solusi dan situasinya. Nah, kondisi orang itu kan berbeda-beda nih. Kondisi orang berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang orang berbuat baik karena sesuatu, ada yang orang pengen dilihat karena sesuatu, ada orang yang berbuat jahat karena sesuatu. Itu pasti ada sesuatunya gitu. Jadi kita jangan bilang saya ini orang bodoh gitu, saya pengen anak-anak saya nanti jadi anak yang pintar. Nggak boleh gitu Bu. Kita nggak boleh mematahkan yang ada dalam diri kita untuk kita kayak nggak menyadari kepintaran kita sendiri. Itu nggak boleh. Dan kita tunjukkan kepada anak kita, dulu mama kayak gini loh nak, dulu papa kayak gini loh nak. Walaupun anak terkadang, masa sih mah, masa iya mama memang bisa. Walaupun anak sendiri pun tidak akan percaya, tapi kita meyakinkan bahwa kita itu sebenarnya jadi panutan yang baik buat anak-anak gitu. Jangan pernah bilang diri kita bodoh ya, nggak boleh gitu. Jadi sukseskan anak-anak dengan caranya Bunda. Biarpun orang lain bilang anak Bunda begini apapun, biarin. Yang penting kita didik anak kita dengan baik. Yang paling terpenting adalah pola asuh dulu. Pola asuh sama lingkungan deh. Lingkungan itu berpengaruh besar banget. Iya benar. Berpengaruh besar. Iya Pak Bais. Kalau untuk agama kita ngebahasnya bukan circle saya ya Ibu. Mohon maaf Ibu, siapa tadi itu namanya? Alesya Amkata. Jadi gini, agama perlu dibahas, memang perlu, tapi ada pakarnya. Saya nggak akan bisa membaca surat Al-Baqarah yang begitu banyaknya. Jadi mohon maaf nih. Nanti kalau saya ditanya jus sekian, ayat sekian, tolong jelaskin Pak. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa bahasanya jus mangga, jus apel. Saya bisanya cuma itu doang. Rasanya gimana? Enak, manis, lezat. Udah, nggak haus lagi kalau ditanya. Iya. Jadi emang saya nggak pakarnya ke situ. Jadi mohon maaf nih Bu, bukan saya nggak mau bahas. Jadi itu ya memang harus mengenal gitu ya berarti Pak Guru ya, bukan berarti praktik gue terus harus diterapkan, kan belum tentu juga gitu loh. Betul. Kayak yang benar kata Pak Wi tadi, dia mengajarkan kepada anaknya menanamkan hari ini yang dia akan tanamkan, besok dia akan tuai. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya kita nggak boleh memaksakan kehendak anak. Apa yang dimaukan anak itu juga kita harus perhatikan. Karena kan pola asuh paling utama, kedua adalah lingkungan. Kalau pola asuh jiwa kita dan jiwa anak-anak kita itu berbeda. Itu yang harus kita sadari. Betul sekali. Yang harus kita sadari itu. Kita tidak bisa memaksakan jiwa kita, pikiran kita diaplikasikan ke anak. Kita tuh hanya bisa menuruti aja. Tapi masih dalam koridor yang tidak keluar gitu. Betul. Misalnya ibu mantan biduan, kan nggak mungkin anak ibu jadi biduan, ya kan?
Karena kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue belajar dari diri gue sendiri gitu loh Pak. Dulu gue mungkin ya, kamu harus masuk sini, kamu harus masuk sini, Buaya buntung. harus masuk sini kan gitu. Itu kayak memaksakan gitu. Bagi kita yang ngejalanin itu kayak kok kayak terpaksa ya. Lah ketika kita bisa berkembang sendiri, itu jiwa kita akan tumbuh di situ. Bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kita belajar bertanggung jawab dengan pilihan kita sebenarnya. Dari kecil tuh kita harus diajarkan seperti itu. Kalau kita dulu kan mungkin nggak ya, dipaksa ya. Maksudnya kamu harus masuk ke sini, kamu harus masuk jurusan ini. Lah itu kadang-kadang kita melakukannya dengan terpaksa gitu loh. Bunga. Jadi nggak ada tanggung jawab di situ gitu loh. Tapi sebentar Pak, sebelum kita lanjut Pak, masa kalian tega banget ya sama hostnya? Tega sih kalau kata gue. Penonton 46 juta mata memandang, masa tap-tapnya 27. Kita nggak usah ngomong Pak, tap-tap dulu sampai 30. Ayo, Aman. ayo tap-tap dulu sampai 30. Masa iya? Karita. Aman kalau itu kayak. Betul Kak Salma. Nanti kita bahas ya Kak Salma. Kita mau diem dulu nih Kak. Kita mau silent dulu. Tap-tap dulu. Ayo. Makasih Karita. Nggak lama lagi ya guys ya, karena gue mau jemput ya, mungkin sekitar 5 menit 10 menit lagi lah kita kelar ya. Iya, yuk kita kelarin 30K. Nanti kita closing, baru kita kita ambil rangkumannya. Makasih Kak Lunar. Malah dikasih korun biar lama. Kak Lunar kasih terus Kak Lunar biar nggak turun. Gak apa-apa kalau kalian mau lanjut, tapi gue jemput dulu. Jangan lah Pak, nggak enak, kita harus bertiga Pak. Karena kalau berdua itu bahaya. Bertiga Pak. Enggak lah. Harus ada ini, maksudnya kan teman-teman baru tahu juga mungkin nama Pak Bais gitu loh. Iya. Besok naik lagi nggak apa-apa. Dia besok naik lagi nggak apa-apa. Besok Sering-sering aja Pak, nggak apa-apa. Aku besok itu bentar. Besok aku jadwal di SD Jatiwaringin jam 10, jam 1. Iya kan. Agak insya Allah deh, insya Allah. Giliran ditanya sok sibuk ya guys. Enggak, tapi memang ada jadwalnya. Guru BK tuh ada jadwalnya. Oh berarti nggak ini ya? Nggak yang setiap hari di sekolah yang Oh enggak. Enggak. Oh kalau BK di itu nggak. sekolah aku beda ya. Mohon maaf. Ya kalau gini nih, itu kan sekarang tuh sekolah tuh guru BK Iya. nggak cuman satu. Ya gue baru tahu gitu. Maksudnya gue ngomongin diri gue ya beda lah. Udah zaman Makanya dulu. Pak Nik, mohon maaf nih Pak Nik main-main ke sekolah Pak. Jangan main TikTok mulu Pak. Ke sekolah kali-kali nganter ponakan. Di Ntar aku kampung jemput semua. ponakannya. Sepupu udah pada gede semua di Jakarta. Oke, sudah 30K, makasih banyak nih. Tadi ada yang bilang Salma, anak saya sudah menginjak remaja, ekstra banget. Ya bener, karena anak-anak di fase remaja itu biasanya sudah mengenal lawan jenis yang seperti kita sebutkan tadi Kak Salma. Nah, bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang memang sudah menginjak remaja? Yang paling terpenting adalah Kak Salma, pada saat memang Kak Salma anak-anaknya yang saat ini sedang menginjak remaja, laki-laki dan perempuan, dia ada di fase mana? Kamu harus bertanya nih, apa keinginannya dia, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia harapkan ke depannya. Itu 3 hal yang harus kamu tanyakan setiap hari pada saat dia bangun tidur. Coba Ya, Kak, diulangin ya. Pak. Coba diulangin. Apa keinginan cita-citanya dia, apa harapan terbesarnya dia, dan apa yang dia inginkan hari ini. Itu harus ditanyakan setiap hari bangun tidur. Jadi komunikasi, benar kata Pak Wi, komunikasi itu penting. Kamu hari ini pengen apa, kamu harus bagaimana, kamu maunya apa, itu ditanyakan. Karena semata-mata komunikasi itu sebagai penopang atau cambukan atau sebagai kayak peluru. Pengacu, bener, pemacu dia untuk, oh iya pesannya Bunda tadi gini, oh iya tadi begini, aku pengennya begini Bunda, aku pengennya begini Ayah. Ya kalau memang nanti kamunya pengen seperti ini, Bunda tetap akan terapkan terus gitu. Dan itu sudah saya lakukan, alhamdulillah, kepada anak saya, walaupun dia nggak punya ibu. Dan kita pisahnya pun, iya bener loh, ini kita berbicara tentang makanya gue realistis ya Pak ya, realistis banget gitu. Jadi aku tanya, Teteh, anakku kan orang Sunda, jadi Teteh kalau emang mau pintar, Teteh nggak perlu yang bagaimana-bagaimana. Tetap Teteh patuh sama Abi, manggilnya Abi, ke aku Abi. Tetap Teteh patuh sama Abi, nggak boleh ngelawan. Apapun yang ditugaskan sama guru, Teteh kerjain. Ridho atas apa yang sudah Abi kasih. Insya Allah nanti Teteh jadi orang bener. Teteh nggak kasihan Abi kerja siang malam. Kalau Teteh nggak sayang, ya udah nggak apa-apa. Ngeza. Teteh balik lagi aja ke Mama, ke Bunda. Enggak
Teteh mau sama Abi aja. Asik banget. Nah, di situ itu kita kasih pengertiannya. Tapi Teteh nggak boleh benci sama Bunda. Karena Bunda juga yang lahirin Teteh. Cuma permasalahannya sekarang kan mamanya udah punya ayah baru. Dia nggak mau gitu. Jadi kita kasih pengertian. Tetap bagaimanapun kamu juga punya seorang ibu. Walaupun kamu sekarang bukan jadi anak yang jadi anak yang nggak lengkap. Cuma perbedaannya sekarang nggak satu rumah aja. Dan itu sangat sulit loh menjelaskan. Iya, Jadi kamu punya ibu-ibu yang mama-mama yang ada di bawah yang sudah cerai dengan suaminya, itu harus dijelaskan dari sekarang, harus diberikan pengertian terus, harus diberikan pengertian. Jadi nanti pada saat dia dewasa remaja, dia nggak akan berontak. Ya, please. Iya. Kak Bener Salma nggak sih? bilang anaknya kesel karena dia kintilin terus. Lo ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu emang adalah tugasnya orang tua. Ya kan kalau nggak mau, single mom kan, ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Memang ada fasenya, ada masanya. Jadi gini, mungkin ada yang sudah sampai fase itu ya. Anak ketika kita kintilin tuh merasa risih, lebih tepatnya tuh merasa risih. Karena ya itu tadi yang Pak Bais bilang, itu mom biasanya dia akan masuk ke masa puber, betul, mengenal lawan jenis. Makanya dia risih. betul. Itu. Tapi kalau kedekatan itu dipupuk dari awal, ada juga kan orang tua yang berhasil meskipun dia udah masuk masa puber, meskipun dia udah punya suka-sukaan, tapi orang tuanya masih tetap dilibatkan, kan ada orang tua yang seperti itu. Itu. Ada. Makanya gue bilang komunikasi, pengawasan dan perhatian kita tuh tetap tercurah. Bukan berarti manjain ya. Bukan. Manjain itu sesuatu yang berbeda. Manjain itu apa yang dia mau kita turutin, dipermudah terus. Kayaknya Makanya tumbuh jiwanya dia stuck, nggak berkembang. Betul. Tanggung jawabnya Kayaknya- nggak ada gitu. Kayaknya podcast edukasi seperti ini banyak banget loh yang menanyakan. Tadi ada Bapak Eko ya. Gini ya, bentar ya, aku bacakan Bapak Eko ya. Kayaknya besok kamu harus ulangin deh, host. Anak aku jadi sulit diajak ngomong. Pak Eko, mohon maaf nih. Bisa karena beberapa faktor kenapa anak Bapak tidak bisa diajak ngomong. Coba tanyakan dulu sama diri kita. Kenapa anak kita membangkang, kenapa anak kita melawan, kenapa anak kita seperti ini. Tanyakan dulu sama kitanya. Kita nggak boleh nyalahkan anak, karena anak akan berpatokan menjadi salah satu instrumen pertama atau menjadi tempat. Itu adalah patokannya kita, orang tua. Bagaimana tingkah lakunya kita akan dicontoh sama anak. Setuju nggak Pak? Nah, iya setuju. Setuju kan? Nah, jadi Bapak Eko Suharti atau Ibu Eko Suharti, jangan menyalahkan anak. Tapi tanyakan dulu dengan diri kita sudah berbuat apa. Itu. Terus ada Kakak Ecen, kalau aku nggak tahu Kak, soalnya aku sama anak aku dipisahkan, nggak boleh ketemu. Nah, itu juga kamu harus pertanggungjawabkan. Kenapa kamu tidak bisa bertemu dengan anak? Mungkin ada beberapa level, ada beberapa fase yang mungkin menyebabkan itu tidak bisa terjadi. Tapi sebagai yang namanya orang tua, sumber dari anak itu wajib. Kak Dewi, Gitu. Ini kayaknya harus banyak nih Pak pembahasannya nih Pak. Bapak kayaknya harus anaknya tolong dijemput sama Gua mau Gojek jemput aja dulu Pak. ya. Nggak Sama bisa, Gojek nggak aja, bisa, Pak. Nggak bisa Pak. kasih ke Dewi. Karena itu lebih penting ya Pak ya. Iya benar. Benar. Send host katanya. Bener kaget lagi. Ya, Oh mungkin aku kalau ini mau sharing nanti besok boleh naik juga boleh. Boleh. Ya, oke guys, untuk semuanya hari ini saya pesannya buat buat ibunda-bunda dan ayah-ayahnya, sekolah bukan jasa titip dari saya. Jadi tolong koordinasinya yang dengan baik dengan para guru, karena jurnal pertama anak-anak adalah orang tua dan rumah. Ya, bagaimanapun pintarnya anak itu tergantung bagaimana kualitasnya orang tua. Bagaimana bodohnya anak itu tergantung dari kualitasnya kita sebagai orang tua mendidik. Itu aja sih pesan saya. Dan jangan pernah malu mengakui kalau anak kita adalah anak yang memang spesialis. Contohnya berkebutuhan khusus, spice delay dan yang lain-lain. Oh Mbak Is, Itu rudal Pak aku, Rudi. oh katanya. Pak Rudi. Kok bahas rudal jangan di sini. Sama Dokter Boyke kita nggak ada. Kita nggak tahu. Ya, jadi anakku skripsi nggak selesai-selesai. Ya itu mungkin banyak faktornya Pak Eko ya. Jadi tolong nanti. Itu kita udah banyak banget nih. Pokoknya itu aja. Intinya bagaimana kualitas anak itu tergantung dari orang tua dan rumah, karena jurnalnya anak itu adalah di rumah. Dia akan mencontoh bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi, itu akan dicontoh. Jadi pesan saya itu aja, dan saya Bais Perdana Putra mengucapkan terima kasih atas semuanya hari ini, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan kita pamit ya.
pamit Ya ya kita kita ya. pamit ya. Kita Teman-teman pamit. makasih ya dengan segala Makasih, bentuk ya. supportnya Pak Bais. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kita pamit ya, makasih semuanya, bye. Makasih, sehat-sehat semua Makasih, ya. Makasih ya, Assalamualaikum besok lagi. warahmatullahi Insya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.